Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hablana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas amma ba'd. Fayayal hadirun, saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah atas perkenan, atas izin dan bimbingan Allah, siang hari ini kita diberikan bimbingannya untuk melangkahkan kaki kita di rumah Allah yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban fardu ain kita, kewajiban individu kita, sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur yang baru saja kita tegakkan merupakan sholat zuhur terbaik yang kita bisa persembahkan untuk Allah, dan kalaulah ada kekurangannya, dan pasti ada kekurangannya, semoga Allah yang maha menyempurnakan akan menutupi dan menyempurnakan sholat-sholat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ada satu tema yang sangat penting di dalam Islam, yang kemudian ini menjadi sebab, atau kalau tidak bisa disebutkan, menjadi faktor yang sangat penting menentukan bahagianya seseorang baik di dunia wabil khusus di akhirat. Bahkan tema ini dalam kajian tasawuf ini merupakan tema yang sangat pokok. Tema itu yaitu berkaitan dengan tazkiyatun nafs, yaitu segala proses yang mesti dilakukan seorang hamba Allah ketika mereka ingin melakukan taqarrub ilallah, proses mendekatkan diri kepada Allah, maka tazkiyatun nafs ini menjadi syarat utama. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs itu adalah proses pensucian jiwa kita. Said Al-Hawa, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin asal Jordania, mengatakan bahwa tazkiyatun nafs itu proses seseorang untuk mensucikan jiwanya dari karakter, dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlakul madmumah, dan kemudian setelah dibersihkan jiwanya, ditumbuhkan, diisi, dihiasi jiwanya dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan karakter-karakter yang positif. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, dalam Kimyatus Sa'adahnya mendefinisikan tazkiyatun nafs dengan bahasa yang agak berbeda tetapi maknanya hampir sama. Beliau mengatakan yang namanya tazkiyatun nafs itu terbagi dua prosesnya. Yang pertama adalah thaharatun nafs, yang kedua imaratun nafs. Thaharatun nafs itu adalah pensucian jiwa kita dari akhlak yang tidak baik, dari karakter-karakter yang negatif,
dari penyakit-penyakit yang akan merusak jiwa. Setelah dibersihkan baru kemudian imaratun nafs. Setelah dibersihkan diramaikan. Takmir itu kan meramaikan masjid, takmir masjid. Imarah itu memakmurkan, meramaikan, menghiasi, mengisi, menumbuhkan jiwa yang sudah dibersihkan tadi dari segala kotoran yang mengotorinya, akhlak-akhlak negatif, kemaksiatan, kemudian karakter-karakter yang merusak, ditumbuhkan setelah dibersihkan, diisi dengan hal-hal yang positif. Betapa pentingnya proses tazkiyatun nafs ini, Al-Quran mengulangnya 12 kali di dalam beberapa surat dan ayat yang berbeda. Selanjutnya, kenapa tazkiyatun nafs ini penting? Paling tidak ada 5 hal yang melatar belakangi proses ini wajib kita lakukan Bapak Ibu semua, agar proses perjalanan kita semakin dekat sama Allah itu semakin lancar, dan prosesnya kita nanti akan mendapatkan sesuatu yang didamba-dambakan seorang hamba Allah, namanya mahabbatullah, cinta Allah kepada kita. Yang pertama, kenapa tazkiyatun nafs, pensucian jiwa ini penting? Karena Allah itu maha suci. Karena Allah maha suci, maka Allah hanya didekati oleh orang-orang yang jiwanya suci juga. Maka kedekatan kita sama Allah, pengenalan kita akan Allah, kecintaan kita kepada Allah sangat bergantung sejauh mana proses kita mensucikan jiwa kita. Semakin jiwa kita bersih, semakin jiwa kita bening, semakin jiwa kita suci, maka proses ibadah semakin mudah, semakin ringan, semakin nikmat. Proses mendekatkan diri kepada Allah itu semakin semangat. Begitu juga sebaliknya. Ketika jiwa kita masih kita perturutkan nafsu kita, masih kita kotori dengan karakter-karakter negatif, maka agak susah kemudian proses perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah menjadi berat, ya. Baca Quran menjadi tidak merasakan nikmatnya. Berbagi sama orang kemudian enggan dan sebagainya. Maka karena Allah yang maha suci itu, maka kita harus mendekatinya dengan jiwa kita yang suci. Maka proses ini menjadi penting. Yang kedua, kenapa proses pensucian jiwa ini penting, tazkiyatun nafs ini penting? Karena ternyata kata Kanjeng Nabi, bahagia tidaknya seseorang itu tergantung orang bisa nggak mengelola jiwanya, nafsunya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimiyatus Sa'adahnya mengatakan as-sa'adatu kulluha fi ayyamlikur rajulu nafsahu wasyaqawatu fi aytamliku nafsuhu. Jadi kebahagiaan seseorang itu, kata Imam Al-Ghazali, tergantung apakah seseorang bisa menguasai nafsunya enggak? Bisa menguasai keinginan-keinginannya tidak? Sebaliknya, yang disebut penderitaan, yang disebut kemudian lawan dari kebahagiaan, kita menjadi hancur, kita bisa menjadi sedih, kita bisa menjadi rusak segalanya. Ketika sebaliknya, ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya, dikuasai oleh keinginan-keinginannya, maka kalau mau bahagia, kita yang harus menguasai nafsu kita, bukan kita yang dikuasai oleh nafsu kita. Yang ketiga, kenapa kemudian proses tazkiyatun nafs ini penting? Karena ternyata karakternya nafsu itu diciptakan oleh Allah pertama kali, diinstal dalam diri kita. Karakternya itu zalim, Bapak Ibu. Karakternya nafsu itu jahil. Jahil itu ignorant, nggak ngerti agama, maunya senang-senang saja, kedoliman yang dia perturutkan dan sebagainya. Maka Nabi Yusuf
Ketika kita baca surat Yusuf surat 12 ayat 53 mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Nabi Yusuf aja mengatakan saya ini tidak bisa lolos dari godaan nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya karakter nafsu itu selalu ngajak yang jelek, selalu ngajak keburukan, selalu ngajak jauh dari Allah, selalu ngajak hal-hal yang maksiat dan sebagainya. Cuma Nabi Yusuf mengatakan saya tidak bisa lolos dari godaan nafsu. Karakter nafsu itu sejatinya ngajak kepada yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu itu sudah dalam bimbingan, diberkati, dirahmati, dibimbing, dicintai oleh Allah. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi kalau kita tidak sucikan jiwa kita yang dasarnya karakternya zalim, karakternya pengen seneng-seneng, karakternya pengen maksiat terus, maka kemudian rusak diri kita. Maka nafsu bukan dimatikan, tetapi dibimbing. Keinginan itu kan nggak boleh dimatikan. Sebab kalau kita nggak punya keinginan, kita nggak menikah, nggak punya keinginan kita nggak mau kerja. Kalau nggak punya keinginan kita nggak makan. Yang harus dilakukan bukan mematikan nafsu, tapi bagaimana ketika kita mau makan diarahkan makanannya yang halalan thayyibah. Ketika kita menyalurkan hasrat kita kepada lawan jenis, makanya nafsunya dibimbing untuk melakukan akad pernikahan, bukan dibendung, tetapi diarahkan. Yang keempat, kata para ulama, tazkiyatun nafs ini penting karena ternyata bukan saja bahagia kita tergantung kita bisa menguasai nafsu kita, atau sebaliknya kita dikuasai nafsu kita. Kata Allah, orang itu dapat tiket surga salah satu kuncinya ketika dia bisa menahan keinginannya. Wa amma man khafa Rabba wa amma man khafa rabbahu wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Naziyat 40-41. Barang siapa yang takut sama Tuhannya dan mampu menahan diri dari segala keinginan nafsu yang memang karakternya selalu ngajak jauh dari Allah itu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembali terbaik bagi orang-orang seperti ini. Dan yang kelima, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan proses pensucian jiwa ini penting karena kalau nafsu diperturutkan, nafsu yang diperturutkan ini akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang kita untuk bisa lebih dekat, lebih mudah, lebih nikmat mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau khusyuk masih susah kita dapatkan, diajak berbagi enggan, baca Quran satu lembar aja nguat-nguatin, bahkan gak nikmat, itu berarti ada indikator bahwa nafsu kita belum dalam proses pensucian, dan mesti kita lakukan proses pensucian itu sesegera mungkin. Itulah 5 alasan kenapa tazkiyatun nafs itu penting. Dan kenapa juga kemudian saking pentingnya pensucian jiwa ini, Rasulullah itu diutus ke muka bumi, salah satunya misi besarnya adalah mensucikan jiwa-jiwa umatnya. Dalam surat Al-Jum'ah misalkan Allah mengatakan ayat kedua, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum, Allah lah yang mengutus kepada golongan yang tidak pandai baca tulis. Orang Arab dulu itu disebut ummi, tradisi baca tulisnya belum ada. Orang-orang Arab itu dulu ketika Rasulullah lahir tradisinya masih hafalan Bapak Ibu. Allah turunkan Rasulullah, Allah utus Rasulullah ke dalam golongan masyarakat Arab yang ummi. Seorang Rasul apa tugasnya? Yatlu alaikum ayatihi, tugasnya adalah membacakan ayat-ayat
membacakan firman-firman Tuhan, menyampaikan wahyu. Tetapi selain itu ternyata Allah katakan wa yuzakkihim. Selain Allah mengajarkan, menyampaikan wahyu kepada umatnya, tapi tujuan Kanjeng Nabi diutus ke muka bumi untuk mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah juga diutus untuk mengajarkan kearifan hidup atau wisdom. Penting jadi tazkiyatun nafs ini, sampai salah satu misi besar Kanjeng Nabi adalah mensucikan jiwa kita. Maka tidak heran kenapa Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, afdolul jihadi ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Seafdol-afdolnya, semulia-mulianya jihad seseorang itu bukan perang secara fisik, bukan apapun yang kita anggap itu luar biasa, tetapi kata Kanjeng Nabi, semulia-mulianya jihad itu adalah seseorang yang berjihad melawan nafsunya, melawan keinginannya. Kenapa ini afdalul jihad, jihad yang paling utama? Karena nggak ada gencatan senjatanya. 24 jam itu kan hidup kita mulia dan tidak itu kan cuma dua. Apakah merespon sesuatu karena nafsu, ataukah kemudian merespon sesuatu karena keinginan Tuhan? Kalau kita ada orang datang yang memfitnah kita, kemudian datang minta maaf sama kita, responnya apa? Kalau responnya kita memaafkan, berarti responnya bukan karena nafsu. Tetapi kalau kemudian kita gak memaafkan, mencaci mereka yang memfitnah kita, membalas dendam, itu nafsu. Ketika ada orang datang mohon bantuan sama kita, memohon hutang misalkan sama kita, responnya apa? Kalau responnya kemudian kita punya rezeki, kita bantu mereka, maka bukan nafsu yang melider kita, yang membimbing kita. Tapi kalau sebaliknya dengan segala alasan, walaupun kita ada, kita nggak membantunya, itu berarti keinginan nafsu yang membimbing kita. Maka jihad melawan hawa nafsu itu jihadul akbar, kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pernah roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah itu pernah pulang dari perang Badar, Bapak Ibu, perang yang paling besar yang pernah diikuti Kanjeng Nabi dan umat Islam. Tetapi Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah dengan kemenangan perang Badar itu mengatakan roja'na min jihadil asghar. Kita ini baru pulang dari jihad kecil, ada jihad besar yang menanti kita. Para sahabat kaget, gimana ini jihad kecil Kanjeng Nabi? Ini padahal perang yang paling istimewa, paling besar. Lalu kalau perang Badar aja disebut jihad kecil, jihad yang paling besar itu apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan jihadul akbar adalah jihadun nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu kita, yang setiap saat mengajak kita untuk senantiasa jauh kepada Allah. Panggilan adzan duhur, yang merespon apa? Yang merespon nafsunya atau yang merespon rohnya? Kalau yang merespon nafsunya, ya nanti dulu kita selesaikan pekerjaan dulu, toh 2:30 juga masih waktu duhur. Tetapi kalau yang merespon bukan hanya telinga tetapi kemudian rohaninya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia lebih memilih panggilan Allah karena Allah mengajak kita hayyalas shalah, hayyalal falah, ayo menuju kemenangan dan keberuntungan. Oleh karenanya, setelah kita tahu betapa pentingnya proses tazkiyatun nafs ini, karena Allah Maha Suci, hanya didekati dengan jiwa-jiwa yang suci, kebahagiaan kita tergantung apakah bisa menguasai nafsu kita atau sebaliknya dikuasai nafsu. Karena nafsu karakternya selalu mengajak yang negatif, bahkan kebahagiaan surga kita tergantung apakah kita bisa menahan nafsu kita. Maka apa yang mesti kita bisa kerjakan? Tips apa yang kita bisa kerjakan? Langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan dalam proses tazkiyatun nafs?
Paling tidak ada 5 langkah yang kita bisa praktekkan Bapak Ibu semua. Pertama, mulai dengan muhasabatun nafs. Bagaimana kita mengevaluasi posisi nafsu kita itu sekarang di mana? Apakah masih level paling bawah karakternya? Jadi kalau pakai bahasa Al-Quran, level nafsu itu 4. Tetapi kalau kemudian menggunakan pemahaman dari Kabir Helminski dalam kitab Knowing Head-nya 7. Yang pertama itu nafsu amarah bisu. Dalam surat Yusuf ayat 53 tadi, karakter dasar nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. 100% ini, pokoknya apapun keinginan nafsu diperturutkan, nggak peduli halal haram, nggak peduli maksiat, pokoknya saya senang. Nggak peduli ngerugiin orang, saya senang. Ada karakter-karakter seperti ini, levelnya paling bawah. Coba kita teliti level kita di mana. Naikkan level kedua, namanya nafsu lawwamah. Kalau yang pertama diingetin nggak nurut, diingetin nggak dengerin, nafsu lawwamah itu nafsu yang sudah mulai menyesal. Kalau ngomong kasar, diingetin temannya, oh iya ya mohon maaf tadi saya tidak bisa menjaga lisan saya. Tapi kemudian 1 minggu lagi atau beberapa hari lagi kita kemudian melakukan hal yang sama. Jadi masih on off, tapi masih mendingan. Sudah mulai levelnya naik, level kedua nafsu lawwamah, nafsu yang sudah mulai menyesal tetapi tomat, kadang taubat, nyesal tapi kadang-kadang masih kumat lagi. Yang ketiga harus kita naikkan levelnya, namanya nafsu mulhamah, nafsu yang sudah mulai terbimbing oleh Allah tetapi kadang-kadang ini negatifnya sudah mulai lebih kecil dibandingkan kemudian positifnya. Jadi kalau nafsu amarah bisu itu 100% negatif, nafsu lawwamah itu kalau kita mau kalkulasi persentase mungkin 30% sudah positif, 70%-nya masih negatif. Nafsu mulhamah itu kebalik, 70%-nya sudah terbimbing tapi masih fasik, kadang-kadang masih melakukan hal-hal yang Allah tidak ridho. 30%, tinggal 30% sudah luar biasa. Yang paling ideal namanya level keempat, namanya nafsul mutmainnah. Itulah harapan kita dalam surat Al-Fajr 27-30 itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kita maunya nanti ketika wafat jiwa kita sudah mutmainnah, tenang, semua keinginannya dia persembahkan, nurutin keinginan Allah. Itulah nanti orang-orang yang husnul khotimah, yang dipanggil oleh Allah, hai jiwa-jiwa yang sudah tenang, kembalilah kepada Tuhan kalian, kepadaku, kata Allah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah ke dalam surga. Maka proses pertama muhasabatun nafs. Kita levelnya di mana ini? Apakah masih level pertama, selalu memperturutkan keinginan? Apakah sudah mulai menyesal? Ataukah sudah mulai terbimbing? Ataukah sudah mulai tenang? Kalau Kabir kemudian melanjutkan level kelima, rodiyah, nafsu yang sudah ridho terhadap apapun takdir Allah. Tenang hidupnya, dikasih sakit ridho, dikasih sehat ridho, dikasih jabatannya naik ridho, dikasih dicopot jabatannya ridho. Semuanya dia yakin takdir Allah terbaik. Kalau sudah 5 enak, levelnya naik ke 6 namanya mardiyah. Kalau kita sudah ridho, Allah pun ridho. Baru level ke-7 namanya nafsul kamilah, jiwa yang sudah sempurna. Jiwanya para nabi, para kekasih Allah, para wali, itu levelnya sudah level ke-7. Setelah ada evaluasi pasti kita ada perbaikan. Ya Allah, kok masih level 2? Berarti kita harus segera mengevaluasi itu
dan kemudian segera memperbaikinya. Kalau di dalam tarekat Rumi, Bapak Ibu semua, kalau kita masuk tarekat, di masing-masing level itu ada zikirnya. Kalau level pertama zikirnya, istighfarnya berapa kali. Kemudian kalau sudah melakukan dalam beberapa waktu, datang lagi ke gurunya, oh ternyata sudah mulai terbimbing, nanti diganti zikirnya. Berapa kalinya, apa yang mesti dilakukan, riadohnya. Jadi terbimbing kalau kita masuk tarekat, nanti dievaluasi lagi. Oh kamu sudah level ini, berarti zikirnya dirubah lagi. Jadi enak. Tapi kalau enggak, ya boleh jadi kita bisa mensucikan jiwa, tapi enggak ada indikator yang jelas, bahkan enggak ada guru, enggak ada mursyid yang mengevaluasi perjalanan kita. Maka tarekat di situ menjadi penting. Tarekat apapun silahkan masuk, tetapi masing-masing dengan tarekat itu kita punya teman seberjalanan, terbimbing oleh guru, riadohnya jelas, zikir-zikirnya jelas, jadi progresnya juga bisa dievaluasi secara detail. Yang kedua, kalau sudah ada muhasabatun nafs, yang tidak kalah penting, kata para ulama, lakukan apa yang namanya segera rujuk ilallah, atau bahasa sederhananya taubat. Oh ternyata nafsu saya masih di sini, jangan dibiarkan. Segera apa? Segera bertaubat. Bahasa Al-Qur'annya surat Ali Imran 135 itu jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila maghfirah. Jangan nanti-nanti keburu mati. Jadi jangan karena kita nganggap oh nanti aja lah kalau sudah pensiun, nanti aja kalau sudah punya rumah, nanti aja kalau sudah menikah. Nggak bisa, karena kita nggak tahu. Esok hari itu misteri. Nggak ada yang tahu, dan umur nggak ada hubungannya, kematian nggak ada hubungannya dengan tua dan tidaknya seseorang. Maka Al-Quran mengatakan wasari'u. Kalau kita sudah tahu posisi nafsu kita mana, segera. Maka para ulama mendefinisikan taubat itu ar-ruju minal muwafaqah ilal minal mukhalafah ilal muwafaqah. Yang namanya taubat itu seseorang yang kembali dari biasanya hidup tidak ngikutin aturan-aturan Allah, selalu menyalahi aturan-aturan Allah, mulai berubah menjadikan hidupnya, keinginannya terbimbing, diarahkan mengikuti keinginan Allah. Jadi progresnya jelas, ada evaluasi, kemudian segera diperbaiki. Tahapan kedua dengan taubat. Maka para ulama tasawuf mengatakan taubat itu dibutuhkan perjalanan, dibutuhkan dalam perjalanan seorang hamba Allah, di awal, di tengah, sekaligus di akhir. Karena masing-masing perjalanan itu ada godaannya. Baru mulai aja kan godaannya banyak. Ngapain taubat sekarang? Kalau kita sudah bisa mengatakan enggak, saya harus taubat sekarang, harus segera kembali kepada Allah. Ini level pertama, taubat penting. Tapi dalam tengah perjalanan kan godaannya juga ada. Nggak usah terlalu serius lah. Kadang teman ngajak begitu lagi. Dalam tengah perjalanan perlu taubat lagi. Di akhir perjalanan ya jangan kemudian merasa kalau sudah istiqomah kemudian muncul kan seringkali nafsu kita kemudian dibisiki oleh setan, Anda ini paling hebat, Anda ini paling suci, Anda ini paling istiqomah, Anda sudah hijrah sendiri, Anda nggak usah bergaul sama orang-orang yang levelnya lebih rendah. Lah ketika muncul kesombongan spiritual itu, jatuh liga. Jadi taubat itu harus kita bawa. Proses kembali itu ibaratnya perjalanan begini Bapak Ibu. Dalam perjalanan dari Senen sini sampai ke Ciputat itu kan banyak aral dan melintang. Pokoknya ketika belok sedikit segera taubat, belok sedikit rujuk, belok sedikit rujuk, sampai kita kembali kepada Allah. Kedua, dievaluasi nafsunya. Kalau sudah dievaluasi segera rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Yang ketiga, ini penting. Apa kata para ulama? Engkau bisa mensucikan jiwamu kalau engkau sabar, kalau engkau memilih membersamai dalam kehidupan sosial, sering-sering ngumpul sama orang soleh.
wong kang soleh kumpulono. Dalam bahasa surat Kahfi surat 18 ayat 28 Allah mengatakan bahasanya indah sekali. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Mampu enggak kita? Bersabarlah jiwamu, nafsumu, sabarkanlah nafsumu untuk terus bareng orang-orang yang selalu mengingat Allah di waktu pagi maupun sore dan mengingatnya hanya mengharapkan ridha Allah. Kalau orang ngumpul sama orang soleh energinya aja luar biasa. Kalau kita kumpul teman-teman kita sholatnya awal waktu, pelan-pelan kita ke bawah. Kalau kita kumpul teman-teman yang kalau bicara santun, kita bicara kasar menjadi awalnya nggak enak, tapi lama-lama berubah. Kalau kita punya teman-teman kalau berbaginya gampang, suka membantu, pelan-pelan kita juga ikut. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya tergantung siapa sahabat karibnya. Jadi wong kang soleh kumpulono itu penting. Cari teman yang soleh itu akan juga menjadikan proses pensucian jiwa kita istiqomah. Ayat tadi dilanjutkan wala ta'du ainaka, jangan kau palingkan matamu dari siapa? Dari orang-orang yang tadi mendekatkan diri kepada Allah, tapi engkau memalingkan mereka, memalingkan dirimu dari orang-orang yang dekat sama Allah tadi kepada orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya hanya gara-gara zinata hayatid dunia. Jangan kau palingkan, sudah punya teman hebat, teman baik, teman soleh, kita tergoda gara-gara indahnya dunia. Ditawarin, kamu anakmu masih kecil-kecil, butuh biaya banyak. Kalau kamu istiqomah, nggak mau bareng-bareng menerima uang yang bukan hakmu, diajak bersama-sama, tanda tangan bareng, anak-anakmu nanti biayanya gimana? Belum tentu kita mampu. Silaunya dunia itu Masya Allah. Maka kemudian surat Al-Kahfi 28 ini menegaskan betul kepada kita, ayo jiwa kita paksa awalnya untuk terus mampu membersamai orang-orang yang ahli zikir, orang-orang baik, orang-orang soleh, karena nanti akan mempengaruhi kita. Jangan kemudian tergoda gara-gara eloknya, indahnya dunia, dan kemudian kita tanpa sadar wala tuti, jangan engkau ikuti manit taba'a hawa, jangan engkau ikuti, jangan kau temani, jangan kau jadikan sahabat karibmu orang yang sehari-harinya ngikutin keinginan hawa nafsunya. Karena apa? Kalau orang sudah ngikutin hawa nafsunya, maka semua urusannya furuto, semua urusannya, pekerjaannya, lisannya melampaui batas. Melampaui batas apa? Melampaui batas aturan-aturan Allah. Itu yang ketiga. Dievaluasi nafsunya, kemudian segera bertaubat. Yang ketiga, cari teman-teman yang soleh. Yang keempat, ini yang tidak kalah penting, kalau proses tazkiyatun nafsu kita mau terus istiqomah jalan, sering-sering hadiri majelis zikir, majelis ilmu. Godaan semakin banyak, kalau ilmunya enggak nambah berat. Godaan dunia semakin terang-terangan, yang jelek kelihatan indah, dipercantik. Kalau zikir kita enggak, iman kita enggak ditambah, berat. Bahkan Rasulullah mengatakan, sayati zamanun, nanti di akhir zaman ada orang-orang yang enggak peduli lagi ketika bawa pulang rezekinya apakah didapatkan dari yang halal maupun yang haram. Ini kalau ilmu kita enggak nambah, iman kita enggak nambah, kekuatan kita untuk menolak keinginan nafsu juga tidak sekuat yang diharapkan Allah. Dan terakhir Bapak Ibu semua,
seluruh proses ikhtiar kita 1 sampai 4 tadi menjadi sempurna kalau kita tawakalkan sama Allah lewat doa. Kanjeng Nabi itu ngajarin doa indah sekali tentang sucinya jiwa, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doanya begini, Allahumma ati nafsi, Allahumma ati nafsi, ya Allah berikan aku jiwaku, taqwaha wa zakkaha, berikan aku jiwa yang selalu mengingatmu, yang selalu mensucikan dirinya. Anta khairun man zakkaha, karena engkaulah ya Allah zat yang paling baik dan paling bisa mensucikan jiwaku. Wa anta waliyuha wa muwalliha, dan engkaulah yang melindungi dan engkaulah yang selalu menjaga jiwaku. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairun man zakkaha, anta waliyuha wa muwalliha. Bapak Ibu kalau repot nanti tanya sama Mbah Google, doa Rasulullah mensucikan jiwa, muncul biasanya. Ataukah pakai doa yang Bapak Ibu mungkin sering baca. Rasulullah itu ngajarin doa kita berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya mohon kepadamu perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbil la yahsya, saya mohon perlindungan kepadamu dari hati yang susah banget kalau diajak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsil la tashba, saya mohon perlindungan kepadamu dari nafsu yang tidak ada pernah puasnya. Jadi kalau kita memperturutkan nafsu itu pasti nggak pernah berhenti. Minta 2 dikasih 2, pengen 5, sudah punya 5 pengen 10. Kata Rasulullah, orang yang mampu hanya tanahlah, kata Kanjeng Nabi, yang mampu memperhatikan keinginan nafsu. Apa? Kematian. Dikasih gunung emas 1 minta 2. Yang memberhentikan keserakahan orang memperturutkan nafsu cuman kematian atau tanah, kata Rasulullah. Yang terakhir, minta perlindungan wa min du'a illa yustajabalah, saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari doa yang tidak diijabah. Itulah 2 doa yang kita bisa amalkan untuk menyempurnakan ikhtiar 1 sampai 4 tadi, agar kita terus menjadi hamba Allah yang berikhtiar mensucikan jiwa kita, sehingga kemudian Allah yang Maha Suci berkenan kemudian menerima kita, dan mudah-mudahan dengan terus mengelola mensucikan jiwa kita, kita mendapatkan bahagia dari Allah, dan kelak insya Allah kita semua dengan proses tazkiyatun nafs kita mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk punya kekuatan mensucikan jiwa kita, dan semoga kita semua, keluarga kita dan orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan ketika kita nanti wafat, kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.